Bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Oke, Otan ini sekarang Saraka dan teman-teman dengan Bang Ibnu mau coba pakai perlengkapan dulu dan turun semua barang di sini ya. Otan setuju. Semua persiapan harus rapi. Tidak boleh ada yang terlewat. Karena Karaka dan Paman semua akan bersentuhan langsung dengan situasi yang berbahaya. Mari, mantap. Saran Otan sih Kak, dari ujung kepala sampai ujung kaki harus benar-benar tertutup. Kalau diperhatikan jenis kostumnya, bisa terlihat perbedaan dari penutup kepala yang dipakai. Perbedaan ini menandakan paman yang menggunakan penutup kepala lebih simpel, merekalah yang akan langsung memanjat pohon dan mengambil sarang lebahnya, atau biasa disebut pawang. Berbeda dengan penutup kepala yang dikelilingi jaring ini, khusus untuk tim yang menunggu di bawah pohon. Kalau yang nggak tahu cerita awalnya, pasti Karaka diketawain. Masa panas terik begini pakai jas hujan? Nih Otan, ini Karaka pakai jas hujan, bukan mau hujan-hujanan. Ya Bang ya. Iya. Tapi emang ini salah satu kostum keamanan kita saat ada di dekat pohon yang penuh dengan sarang lebah hutan itu ya. Satu, dua, tiga, 10, 15. Ini beneran banyak banget sarang lebahnya. Sarang sebanyak ini ada di satu pohon yang menjulang tinggi hingga 70 meter. Otan sampai merinding lihatnya. Ditambah lagi, ini kan sarang lebah hutan liar. Siapa lagi kalau bukan lebah apis dorsata? Jenis lebah madu paling besar yang ada di planet bumi ini. Apis dorsata senang membuat sarang di pohon tinggi atau tebing batu yang berada di tengah hutan liar. Dalam satu sarang, biasanya dipenuhi oleh puluhan ribu lebah. Semua punya tugas masing-masing, mulai dari ratu, lebah jantan, juga lebah pekerja. Beruntung banget tim liputan dan paman pencari madu hutan bisa menemukan pohon berisi puluhan sarang lebah di salah satu pedalaman hutan Aceh. Coba perhatikan teman-teman, sarangnya seperti bergelombang. Gerakan bergelombang atau shimmering ini dihasilkan oleh koloni lebah dalam satu sarang yang menggerakkan tubuhnya secara bersamaan. Shimmering terjadi ketika mereka merasa ada ancaman datang. Walah, pantesan aja sarang-sarang lebah sudah memberikan tanda gelombang. Ternyata para pawang sudah mulai mendekat ke pohon dan perlahan naik. Teman di rumah, semua kejadian ini dilakukan oleh tenaga profesional atau orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Jadi bukan untuk ditiru ya, sangat berbahaya. Ternyata getaran yang dihasilkan saat pawang membuat pancang membuat kawanan lebah mulai panik dan siaga. Bukan lagi membuat gelombang, kawanan lebah sudah mulai turun. Dalam situasi seperti ini, siapapun ada kemungkinan tersengat oleh ganasnya lebah liar apis dorsata. Walau menggunakan kostum, ada lebah yang tetap menancapkan sengatnya. Semakin paman pawang naik ke atas, lebah yang turun semakin banyak tak terkendali. Siapapun diserang teman-teman, termasuk kakak kameramen. Duh, Otan makin merinding melihatnya. Sekali lagi, tugas liputan ini sudah didampingi oleh orang-orang ahli dan kakak tim liputan dilengkapi dengan kostum khusus untuk menghindari sengatan lebah. Seperti inilah teman-teman situasi di balik layar liputan si Otan. Seru ya lihatnya. Otan gak mau kalah semangat, malu sama kakak-kakak tim liputan. Perlahan namun pasti, paman pawang sudah ada di titik pengambilan sarang. Ya ampun, ternyata sarang lebahnya gede banget. Panjang sarangnya aja hampir sepanjang tubuh paman. Otan kagum melihat paman pawang beraksi. Tanpa sungkan dan rasa takut, puluhan ribu lebah yang menempel di sarang dibersihkan dengan tangan kosong.
Ini adalah langkah pertama yang Paman lakukan sebelum mengambil sarang yang terdapat madu di dalamnya. Sungguh pekerjaan yang penuh dengan resiko. Kalau melihat perjuangan Paman mengambil madu hutan seperti ini, jadi sangat wajar harga madu hutan terbilang cukup tinggi di pasaran. Dalam satu sarang, tidak semua bagian berisi madu. Ada beberapa bagian yang harus dipotong dan disingkirkan. Kalau madunya sudah mulai terlihat, baru deh sarang dipotong dan langsung dimasukkan ke dalam wadah ember yang dibawa naik ke atas pohon. Kalau sarang lebah berisi madu sudah sampai di bawah, saatnya tim bawah beraksi. Ini dia nih Otan. Ini salah satu bongkahan yang baru banget turun. Ini masih fresh. Lihat tuh. Ini banyak banget tuh. Lihat madunya sampai netes kemana-mana ya, Mbak Ibnu ya. Iya. Wah, luar biasa. Madunya banyak banget. Otan jadi pengen cicip madunya, Kak. Pembuktian baru nih. Kalau madu encer itu, ya Bang ya, belum tentu kualitasnya nggak bagus. Ini buktinya dari pohon langsung. Nah, madunya sangat encer dan ini masih sangat alami. Belum ada campuran apapun. Begitu Bang ya? Ya, karena madu hutan liar sifat aslinya mengencer ya. Nah, madu hutan liar sifat aslinya memang encer. Dia Kecuali tidak, madu yang sudah diolah, yang sudah dikurangi kadar airnya, baru kental. Atau madu ternak bisa juga kental. Siapa yang gak ngiler coba lihat madu hutan diperas langsung dari sarangnya? Tapi Otan jamin, kakak-kakak di sana gak ada yang berani cicip langsung madunya. Gimana caranya coba? Kostumnya aja rapat begitu. Lebahnya semakin liar, ada di mana-mana. Ini baru salah satu bongkahan dari salah satu sarang Bang ya. Masih ada puluhan yang lainnya. Lihat Otan, banyak banget di atas tuh. Perlahan namun pasti, satu persatu sarang lebah mulai turun. Tim bawah mulai sibuk memindahkan sarang lebah berisi madu ke wadah khusus yang sudah disiapkan. Dibutuhkan ketenangan dan kerjasama yang baik antara tim atas dan tim bawah. Bahkan, jika jumlah sarang sangat banyak, sampai ratusan, tim bisa bermalam dan menginap di tempat sampai semua madu selesai diambil. Oh iya, biasanya Paman Pawang tidak mengambil semua bagian sarang lebah. Mereka akan sengaja menyisakan sarang, supaya kawanan lebah bisa kembali membuat sarang di tempat yang sama. Jadi kawanan lebah tidak kehilangan seutuhnya tempat tinggal mereka. Selamat datang di Kabupaten Biren, tempat madu hasil panen langsung disaring dan dikemas. Kalau di sini sih udah pasti aman dari serangan lebah. Paman Ibnu Ashir bersama tim sudah dari 2017 menjalankan usaha madu hutan asli. Ternyata jumlah sarang yang tadi kita panen masih dalam jumlah sedikit teman-teman. Selama pengalaman memanen sarang lebah, Paman Ibnu dan tim pernah mendapatkan sekitar 800 kg madu. Madu sebanyak ini didapatkan dalam satu kali panen dari 200 lebih sarang lebah dan proses panen dikerjakan selama 4 hari. Luar biasa. Pantesan aja madunya banyak banget. Dalam ukuran satu sarang lebah paling besar, biasanya menghasilkan sekitar 5-6 kg madu murni. Semua madu itu langsung diperas, disaring, dan masuk ke dalam kemasan tanpa melalui proses pengolahan apapun. Kerennya lagi, kemurnian madu hutan ini tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Aceh. Ternyata sudah sampai ke wilayah lain di seluruh Indonesia, termasuk Merauke. Wah, Otan bangga sob. Ternyata madu yang kalian hasilkan bisa bermanfaat dan dirasakan oleh orang banyak, bahkan sampai ke penjuru negeri. Ini namanya keren maksimal. Bukan tanpa alasan madu hutan banyak dicari orang. Madu hutan punya kandungan unsur alami yang tidak dimiliki oleh madu olahan. Madu hutan yang dihasilkan dari sarangnya punya kandungan unsur bipolen, propolis lebah, dan antioksidan. Bukan hanya rasa manisnya yang nagih, madu hutan juga berkhasiat meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh.
menambah nafsu makan, menyehatkan kulit, menurunkan kadar kolesterol, hingga mampu meredakan batuk dan pilek. Perlombaan roda berputar akan segera dimulai. Untuk teman-teman yang telah memiliki karcis, dipersilahkan masuk. Kali ini sudah ada 3 sobat Otan yang jadi peserta. Mereka sudah siap banget untuk lomba. Tatapan dan kuda-kudanya udah siap lari nih kayaknya. Langsung kita hitung mundur aja. 3, 2, 1. Mundur cantik. Perlombaan rolling ini dimulai dari titik tengah teman. Lalu garis finishnya adalah 2 ujung sisi jalur lomba. Siapa yang sampai di salah satu sisi jalur, dialah pemenangnya. Seru kan lihatnya? Para peserta lomba juga happy kayaknya tuh. Bisa sekalian olahraga. Dijamin kurus kalau ikut lomba terus. Terus rollingnya, kalian semua juara. Nah teman, pada tahu nggak siapa sih sobat Otan yang berlomba ini? Ya, betul, mereka adalah Sugar Glider. Sekilas mirip tupai ya teman. Sugar glider termasuk dalam keluarga marsupialo atau kelompok mamalia berkantung. Anaknya yang baru lahir akan langsung dimasukkan ke dalam kantung sambil disusui induknya hingga mereka bisa makan sendiri. Wah, mama sugar glider emang tangguh ya, ngantongin anaknya kemana-mana. Dalam sekali melahirkan, satu induk betina sugar glider bisa melahirkan hingga 3 ekor anak. Dan dalam setahun, mereka bisa 3 kali melahirkan. Wah, banyak sekali keturunan kamu ya, Sob. Wah, rame-rame kenapa nih? Loh, ini kan teman-teman komunitas sugar glider. Seru banget sih teman teriakannya, kayak lagi nonton bola aja. Oh, ternyata mereka sedang mendukung Sobat Otan lomba panjat tuh. Wah, hebat-hebat ya Sobat Otan, bisa manjat cepet gitu. Otan jadi pengen ngetes kamu deh Sob. Kira-kira bisa nggak ya kamu memanjat media yang tipis-tipis? Mari Kicop, mari kita coba Sob. Pertama, ada benang bangunan nih, ketebalannya 1 mm. Coba, kamu bisa nggak Sob? Otan yakin sih nggak bisa pasti. Wah, ternyata bisa. Kamu nggak terlihat kesulitan nih kayaknya. Oke, media kedua Otan kasih benang jahit dengan ukuran tidak sampai 1 mm. Coba, kamu masih bisa nggak? Pasti gagal deh. Wah, ternyata masih bisa juga. Kamu emang juara, Sob. Ternyata kamu memang memiliki daya cengkram yang susah ditandingin nih. Hal itu disebabkan karena Sobat Otan ini hidup di atas pohon. Tuhan memberikan kekuatan super di cengkramanmu agar kamu bisa leluasa memanjat dan berjalan antara pepohonan. Keren maksimal, Sob. Hei, kamu ngapain, Sob? Kok nempel-nempel ke dinding gitu? Udah kayak Spider-Man aja. Nah, satu lagi nih, bukti kehebatan cengkraman sugar glider. Pada media datar dan lebar seperti batu ini saja masih bisa dipanjat loh teman.
Ini karena bentuk kuku mereka yang melengkung, yang membuatnya mudah memanjat media apapun. Sobat Totan ini kerjanya manjat aja ya, nggak berhenti-berhenti. Itu karena sugar glider termasuk hewan arboreal yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di atas pepohonan tinggi. Jarang sekali mereka turun ke tanah. Di habitat aslinya, mereka akan segera menjauh dari tanah dengan menaiki media apapun untuk mencapai puncak pepohonan, sampai mereka merasa aman dan nyaman. Udah sob, pindah aja yuk ke pohon. Kalau manjat batu gitu, jadi kayak cicak deh lama-lama, bukannya Spider-Man. Wah, ini bekalnya lengkap banget nih. Protein ada, sayuran ada, buah ada, karbo juga ada. Bakal cepet besar ini sih kalau bekal sekolahnya kayak gini. Oh, ini ternyata buat Sobat Totan si sugar glider ya. Tuh, lahap-lahap banget ya makannya. Meski namanya sugar glider yang menunjukkan kesan penyuka manisan karena ada kata sugarnya, tetapi faktanya mereka termasuk hewan omnivora loh teman. Di habitat aslinya, mereka tidak hanya memakan buah-buahan yang manis atau mengambil nektar dari bunga, tapi mereka juga memakan serangga loh. Coba tuh lihat, ada yang asik makan ceker ayam juga loh. Ceker ayam bagus untuk memenuhi kebutuhan protein mereka. Tapi harus ingat ya teman, jangan kebanyakan, karena protein yang berlebihan membuat sugar glider obesitas dan rawan penyakit. Duh sob, lihat kamu lahap makan ceker, Otan jadi pengen ceker pedes deh. Eyalah dalah, habis makan kamu masih ngemil juga sob. Santuy banget lagi sambil tiduran kayak lagi di pantai. Wah parah ini, asli parah sih ini. Badanmu udah gemoy gitu loh sob, udahan dong ngunyahnya. Nah ini teman, kalau pelihara sugar glider jangan lupa kasih tempat tidur kayak gini ya, bisa disebut pouch. Di habitat aslinya, sugar glider biasa tidur dan bersembunyi di lubang-lubang pohon. Badanmu udah gemoy gitu loh sob, udahan dong ngunyahnya. Ya udah deh sob, dilanjutin terus santainya ya. Otan mau berpetualang lagi kenalin sobat-sobat Otan lainnya. Dadah. Waduh, Bunda Iin bisa aja nih ada di tengah-tengah petugas damkar. Kalau Bunda lari-lari begini, biasanya ada sesuatu yang darurat nih. Tapi kok bareng petugas pemadam kebakaran? Emang ada kejadian kebakaran di tengah pemukiman ini ya, Bun? Tan, ini nih, titik lokasi laporan warga di sini nih, di rumah ini. Ayo Pak, sana Pak, ya. Pak, mana Bu? Di situ tadi di situ. Ularnya besar. Loh. Sebentar deh, sepertinya ada yang salah. Pantesan kok dari tadi nggak lihat ada asap ataupun api. Sepertinya misi ini bukan untuk memadamkan api, teman. Tan, ternyata ibu-ibu itu laporan katanya di rumahnya ini ada ular besar, ular panjang, tapi nggak tahu ular apa. Beliau takut. Sekarang biar Bunda sama bapak-bapak petugas ini yang cari. Kasus seperti ini sangat sering terjadi, apalagi saat masuk musim hujan dan banjir. Paman petugas damkar biasanya malah lebih disibukkan dengan penyelamatan satwa dibandingkan dengan tugas pemadaman api. Tuh, itu ularnya. Mana? Mana baru itu besar sekali itu. Mana. Makanya dia suka itu dingin hawanya. Tan, ternyata Tan, tuh pelakunya ada di sana. Itu tuh, ternyata besar. Kelihatannya panjang itu Pak. Makanya ibunya takut, ularnya besar. Ayo Pak, kita amanin dari sana dulu. Itu dari sana. Wah,
kamu juga. Ternyata ada sanca piton tuh ya. Ular sanca kembang panjang. Hampir 4 Kira-kira meter pergerakan itu. 3 meteran ada kalau udah diurai sini. Ayo, itu dia. Kendala yang sering dihadapi yaitu kondisi tempat Sobat Otan ini bersembunyi. Dia memang mencari tempat yang sulit untuk dijangkau. Selain merasa nyaman dan aman, diduga tumpukan barang seperti ini memicu ular datang karena ada makanan di dalamnya. Salah satunya tikus. Nah, sini. Nah, ini dia tahu. Ya. Lan nih, kena nih Dan ya. Nih ya. Susahnya kalau evakuasi ular di tempat-tempat seperti ini ya Tan. Nih. Ini nih, aduh kuat sekali nih. Bunda ke bawah nih Tan. Nih. Otan jadi gemes sendiri deh. Ternyata tidak semudah dugaan awal. Walau petugas dan Bunda In sudah ahli dalam dunia pereptilan, ternyata penyelamatan seperti ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus penuh dengan kehati-hatian karena sangat beresiko tinggi. Kalau ular sanca seperti ini, itu nggak boleh dipaksain Tan. Dia kalau semakin kita tarik, dia akan semakin melilit. Semakin kenceng dia nggak bisa. Nah ini yang Otan maksud. Untung kita bergerak dengan para ahli di bidangnya. Jadi paham betul apa yang harus dilakukan. Karena misi penyelamatan ini bukan hanya untuk pemilik rumah yang kedatangan tamu tadi undang. Tapi keselamatan Sobat Otan juga harus diperhatikan. Kalau udah pelan, udah tenang, dia keluar, baru kita tangkap. Ini kan udah kena. Nah. Ya, Ibu, ya. Ini sangat kuat sekali ini. Hari ini maunya ini kuat. Saya pegang ekornya, Bapak pegang kepalanya, Pak. Akhirnya kena juga kamu Sob. Tapi tenang aja, setelah ini kamu pasti dapat tempat yang gak kalah nyaman dan tentunya lebih aman. Satu hal yang sangat penting nih teman, jangan pernah meniru aksi paman petugas dan Bunda ya, karena mereka sudah ahli di bidangnya. Walau bagaimanapun, ular ini termasuk satwa liar. Tidak ada yang tahu karakternya seperti apa. Yang pasti galak dan berbahaya jika dia merasa terganggu. Baiknya saat teman di rumah mengalami kejadian yang sama seperti ini, segera minta pertolongan ke orang lain dan mencari tenaga ahli yang biasa menangani ular secara langsung. Ini besar sekali, Bu. Monggo udah ketangkep, mau buat Ibu. Boten kok jenengan betul. Pak, kita amankan di bawah. Bunda bercanda aja nih. Jangankan ibu yang punya rumah, Otan juga kalau dikasih ular liar kayak gini gak akan mau. Mending Bunda bawa aja deh. Ya Bu, bareng, pamit ya Bu. Syukurlah, tugas selesai, semuanya selamat. Otan jadi ikut senang, Bun. Tolong. Wah, ada apa lagi nih? Ada apa, Mas? Mas, Wonten ulo, Bu. di mana? Mas, ayo sana udah. Pak, sini Pak, ada apa? Apa? Ular lagi? Duh, Sob, kamu ini bikin warga panik aja. Untung aja Bunda sama paman petugas damkar lagi ada di tempat. Coba kalau lagi jauh, bisa bahaya bagi diri kamu sendiri, Sob. Ternyata sama yang tadi. Nih, ular sanca. Ya, memang tempat seperti ini jadi tempat favoritnya dia. Apa jembatan? Kandang ayam. Makanannya. Ya. Situasi yang sangat memungkinkan Sobat Otan ini datang adalah makanan. Hewan ternak salah satunya. Ini yang menyebabkan terjadinya konflik antara Sobat Otan, terutama ular sanca dengan warga. Makanya, peran tenaga ahli seperti Bunda dan paman petugas damkar sangat diperlukan. Bukan hanya untuk melakukan penyelamatan, tapi juga edukasi untuk masyarakat. Nih, Han, sudah kena nih. Besar juga nih. Mas, nih udah kena Mas nih. Nih, tadi. Luar biasa. Satu titik wilayah dapat 2 ekor ular. Beruntung kalian Sob. Walau ada sedikit drama saat evakuasi, tapi yakinlah, saat ini kamu berada di tangan yang tepat. Otan jamin itu.
Nih Pak, Ya. ayo kita bawa, ayo. Pak, ayo. Terima Ayo, kasih. Mas. Ayo. Betul, semangat ya. Ya. Sebagian besar teman di rumah mungkin sudah tahu ya, kalau ular sanca kembang atau ular piton tidak mempunyai bisa. Artinya, ular sanca kembang tidak menyerang musuh dengan bisa, melainkan dengan lilitan. Kalau posisi sudah terlilit seperti ini, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan si anak kambing. Semakin dia bergerak, lilitan akan semakin kencang. Selama si ular piton masih merasakan aliran darah dan detak jantung mangsanya, lilitannya akan semakin kuat dan tanpa ampun. Malang betul nasib kamu, Mbak. Harus berakhir di lilitan si piton. Teman di rumah pernah melihat ular piton sepanjang dan sebesar ini sebelumnya? Ini salah satu ular piton terpanjang yang pernah diliput oleh kakak-kakak tim liputan Siatan. Siapa lagi kalau bukan si Rambo, ular kesayangan Mbah Wanto Goeng, reptiler asal Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Teman di rumah lihat sendiri deh, panjangnya sama dengan panjang mobil truk. Wih, ngeri kamu sob. Harus diangkat oleh 7 orang dewasa pula. Si Rambo dengan Mbah Wanto Goeng gak bisa dipisahkan. Sepertinya mereka berdua sudah saling paham karakter masing-masing, bagai dua sejoli. Bukan hal mudah memelihara ular sebesar ini. Mbah Wanto mengenal dan merawat Rambo saat masih sepanjang 1 meter. Coba tebak, ada yang tahu nggak berapa panjang Rambo saat ini? Nggak kaleng-kaleng teman, panjang Rambo mencapai 8 meter dan diameter tubuhnya mencapai 72 cm. Ayo, kira-kira apa yang bakalan teman di rumah lakukan kalau ketemu dengan ular sepanjang ini? Ini yang Otan maksud kalau kalian sudah ada di tangan yang tepat, Sob. Bun, Ya. ini sudah cocok tempatnya. Oh, Ini juga iya hutan ya? lindung kan? Oh iya. Tan, untuk merintis ular itu nggak boleh sembarangan. Kita harus benar-benar tahu lokasinya, ya Mas ya? Iya. Nah, di sini ini udah pas ini kan. Hutannya lebat, banyak sumber makanan, ada sumber airnya, dan yang lebih lagi jauh dari pemukiman. Nah, benar banget. Tempat yang paling tepat untuk melepaskan mereka yaitu di hutan lindung. Jangan lupa ya, kondisi hewan yang akan dilepaskan juga harus dipastikan kesehatannya dan layak untuk dilepas liarkan. Ini bagian yang paling Otan suka. Akhirnya Sob, kalian bisa kembali ke rumah yang sesungguhnya. Terima kasih ya Bunda, Paman, sudah membantu Sobat Otan untuk tetap hidup dan berkembang biak di alam liar.